Hai Saji, Sagittarius, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Ya, cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian ya. Jangan paksain aja kalau nggak sesuai, oke? Bulan ini ya kan penutup di penghujung tahun 2024 ini, gue akan usahain, nggak hanya gue akan usahain dan memang sudah diprogramkan untuk ada bacaan lain ya selain bulanan, yaitu prediksi 2025. Nah, kalau ada yang ingin dapat personal reading di tahun untuk prediksi 2025, yang mau bacain sebelum tahun 2025 akan dapat diskon 20%. Oke, just cekidot itu nomor kontak gue ada di box description ya. Ada link ke WA gue, tinggal dicek aja. Oke, langsung aja ya buat Sagittarius di bulan Desember 2024. Oke, happy birthday to Sats. Happy birthday to Sats. Langsung ya. Dan new moon-nya di bulan ini, di akhir penghujung 2024 ini ada dua. New moon-nya ada 2 kali. Di awal banget sama di akhir banget. Dan exactly di tengah, pas di tengah-tengah bulan itu ada full moon di Gemini ya. Oke. Tema bulan pertama, minggu pertama, Eight of Swords, obstacles ya, Queen of Cups. Minggu kedua, Nine of Pentacles, obstacles ya, The Emperor. Wow. Minggu ketiga, Seven of Swords. Minggu ketiga obstacles-nya, challenge-nya, Two of Cups. Minggu keempat, Seven of Pentacles. Challenge-nya, The Tower. Saran dan petunjuk untuk Sats lakukan di penghujung tahun, Six of Swords. Under the deck, the moon. Ya, new moon di Sagittarius tanggal 1 ya. Nah, itu biasanya maksudnya energi new moon di Sagittarius itu energinya adalah sangat optimis ya kan, layaknya Sagittarius pada umumnya ya kan, sifatnya sangat-sangat optimis. Nggak mudah dibelokin lah ya. Energinya Sagittarius optimis dan suka bisa melihat peluang-peluang gitu, banyak opportunity gitu ya, kesempatan-kesempatan. Dan juga di saat new moon itu ada Merkuri di Jupiter ya. Merkuri Jupiter, maksud gue Merkuri yang oposisi dengan Jupiter. Merkurinya lagi retrograde ya di Sagittarius tanggal 25 kemarin ya kan, November. Nah, sekarang masih di retrograde. Nah, dia oposisi karena Merkuri retrograde di Sagittarius, dia beroposisi berlawanan dengan Jupiter yang juga lagi retrograde di Gemini. Nah, energinya ini wow banget karena bikin kita berpikir sangat overloaded, sangat berlebihan overthinkingnya ya. Karena memang Jupiter planet terbesar, jadi apapun yang kita pikirkan itu digede-gedein memang gitu loh. Jadi sangat-sangat wow gitu. Jadi memang energinya itu untuk Merkuri retrograde itu adalah energinya itu supaya kita bisa
lebih memberi prioritas, ya. Mana yang penting, mana yang nggak penting, gitu kan. Kalau perlu ditinggalin aja yang nggak penting kan, gitu. Karena di situ ada optimis, ya. ada optimisme, ya kan. Tapi dengan energinya Merkuri yang oposisi dengan Jupiter, yang dua-duanya sama-sama retrograde, itu disarankan untuk tidak percaya sepenuhnya apa yang kita pikirkan. Oke. Dan jelas di minggu pertama apa? Kalian dapatnya apa? Eight of Swords. Kecemasan, ya, khawatiran, ketakutan karena overthinking, kebanyakan mikir. Oke. Kebanyakan mikir. Challenge ya. The Queen of Cups. The Queen of Cups ini energinya Cancer, dan Cancer itu ruler planetnya adalah bulan, ya kan? The Moon gitu. Nah, Cancer buat Sagittarius itu ada di bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama atau bahkan kepunyaan orang lain gitu loh, ya kan? Yang pasti itu juga akan punya dampak ke kalian karena mungkin kalian yang mengelola gitu kan, mengolah whatever. Nah, mungkin ada yang kerja di bank, ya kan? Nah. Dan ini artinya secara secara kartu aja, ya. Ini mungkin lebih spesifiknya untuk mereka, atau kalian, ya, sebagai ibu yang menjadi ibu rumah tangga, ya. Nggak mungkin dong kalau sebagai ibu rumah tangga gue nggak khawatir sama anak gue, ya kan? Nah, itu dah bisa jadi itu, ya kan? Yang jelas di sini energi feminin, ya, energi seorang ibu. Jadi ya tadi sarannya dalam energi yang Merkuri retrograde dan beroposisi dengan Jupiter, jangan terlalu percaya dengan segala hal yang kita pikirkan. Oke. Sorry gue lompat tadi. Ini tema kalian bulan ini adalah Page of Pentacles. Page of Pentacles ini adalah kalian punya sebagai tema energi secara general Sagittarius itu adalah belajar atau lebih mendalami suatu hal yang sifatnya baru buat kalian, ya. Riset lah, apalah segala macam, ini yang menurut kalian itu berharga untuk kalian lebih dalami gitu. Oke. Mungkin kalian baru saja menekuni sesuatu yang baru, ya. Anyway, ini energi Jupiter, ya. Maksudnya ini energi Gemini, dan di Gemini ada Jupiter yang retrograde, ya kan. Nah, sedangkan ini Cancer. Cancer tadi kan ada gue jelasin udah, ya, New Moon. Karena Cancer itu ruler planetnya adalah si Moon itu sendiri, bulan. Ya. Jadi New Moon tadi sangat-sangat, ya, optimisme kalian, entah itu kekhawatiran berdasarkan oleh kekhawatiran dan kecemasan kalian, ya. Itu jangan jadi malah ngeribetin suasana dan situasi gitu. Ya. Itu di minggu pertama, ya. Sedangkan ya, tentang bagaimana kalian berbagi tadi, ya. Untuk Sagittarius mungkin masalah ada yang ini general reading lagi-lagi, ya. Kalau kalian butuh personal reading itu ada di bawah box description gue. Anyway, link ke WA gue. Jadi entah ini tentang warisan, tentang bagaimana kalian berbagi properti, entah ini tentang kerjasama, kolaborasi, ya. Dan minggu kedua kalian dapat Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini energi Virgo. Energi Virgo artinya karir. Kalian mungkin sudah mendapatkan karir, atau kalian mendapatkan, mungkin ada yang baru saja meninggalkan statusnya, menjadi lajang, menjadi single, atau ada yang ninggalin karirnya.
general reading ya. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jadi ada yang mungkin ini adalah self sufficient, artinya kalian cukup ya, merasa cukup dengan diri kalian sendiri ya, gitu ya. Entah itu single, entah itu mungkin kalian nggak single tapi kalian merasa mumpuni untuk menjadi diri kalian sendiri gitu kan, mengerjakan segala sesuatunya sendiri gitu kan. Nah, challenge-nya adalah the emperor. Nah, the emperor itu ya dia punya kuasa otoritas akan dirinya sendiri, akan hidup dan nasibnya sendiri. Nah, itu jadi challenge buat kalian di minggu kedua ya. Oh ya, gue lupa, di minggu awal itu, di minggu awal dan masuk ke minggu kedua ya, itu ada energi matahari ya, square sama Saturn. Nggak hanya matahari, karena Merkuri juga ada di Sagittarius ya, matahari ada di Sagittarius, begitupun juga dengan Merkuri yang retrograde itu ada di Sagittarius. Dua-duanya itu square dengan Neptune Saturn di Pisces gitu loh ya kan. Square itu apa sih? Konflik. Jadi di minggu pertama ya, yang mana buat kalian ini adalah kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan ya, dan overthinking yang berlebihan, itu juga ada bagusnya untuk melihat tadi ya, worth nggak sih, berharga nggak sih gue mikir gini gitu ya kan. Juga dengan matahari yang konflik dengan Saturn, itu adalah lebih baik energinya itu di-channeling gitu, diarahkan untuk ngecek hal-hal yang kemarin sempat tertunda gitu. Ada yang bisa dilakukan nggak untuk yang udah delay tadi gitu, yang udah sempat tertunda ya. Ada yang bisa dilakukan nggak untuk itu gitu loh. Mendingan di-channelin ke situ gitu maksudnya. Oke. Dan tanggal 6 Mars retrograde di Leo. Jadi di bulan Desember ini ya rame banget yang retrograde ya. Semuanya hampir retrograde. Jadi bahkan Venus pun juga retrograde dia di akhir. Ada Venus retrograde, Merkuri retrograde, Jupiter retrograde, apalagi Mars sudah ya, Mars, Merkuri, Venus ya kan. Bulan nggak mungkin retrograde ya. Tapi ada Neptune yang direct tanggal 8. Jadi kalau kalian emang masuk ke minggu kedua berarti kan. Jadi kalau kalian ingin mewujudkan apapun yang kalian inginkan, ya kalian juga harus bisa, sebagai challenge adalah the emperor ya, kaisar itu sendiri, menjadi yang punya otoritas atau kuasa akan nasib dan hidup kalian ya. Jadi kalian harus bisa menentukan sikap gitu, sebagai challenge emperor, sebagai challenge ya. Dan tanggal 7 Venus itu masuk ke Aquarius. Nah, di sini karena bicara tentang self sufficient atau kemampuan diri kalian sendiri dengan menjadi diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah percaya diri secara penuh, kalau kalian cukup, kalian dengan diri kalian sendiri saja sudah cukup. Itu kan sama juga dengan self worth ya. Self worth itu adalah rasa kecukupan. Ya, rasa kecukupan bukan berarti selalu kita berkecukupan, bukan. Tapi kita merasa kemampuan kita, potensi kita, segalanya sudah mencukupi, gitu kan. Mumpuni gitu kan. Nah, bicara tentang self worth itu adalah Venus, energi Venus ya. Dan Venus masuk ke Aquarius tanggal 7, yang mana itu kita langsung geser ya ke minggu ketiga. Tanggal 7 yang Venus masuk ke Aquarius itu artinya dia konjang, dia bersebelahan dengan Pluto di Aquarius, dan dia juga akan beroposisi dengan Mars yang retrograde di Leo. Mars itu action. Nah, di sini ada konflik nih, di sini ada konflik ya. Bikin kita punya semangat tapi bingung gitu loh mau ngapain, karena apa? Energi Mars
Mars yang oposisi dengan Venus, Mars yang oposisi dengan Venus itu kita lebih fokus kepada secara emosional dan kreativitas kita sendiri gitu. Nah, karena Venus di Aquarius itu menjadi sesuatu keunikan, ya. Apa yang kita kreativitas kita lebih ke fokus kepada energi hati, ya. Energi hati. Apa yang kita ingin ungkapkan, ya kan? Apa yang kita ingin ekspresikan, gitu loh. Kita lebih in tune, ya, lebih ke tune ke apa yang kita secara emosional kita rasa, gitu kan. Dan kita punya kayak energi itu punya keinginan besar gitu, keinginan besar untuk melakukan sesuatu. Mars di Leo ingin mengekspresikan, entah itu lewat lukisan, entah itu lewat tulisan, entah itu lewat podcast, ya kan, lewat musik. Apalagi Neptune direct tanggal 8. Neptune itu di Pisces direct, jadi dia akan lebih bikin kita untuk memilah lagi gitu ya, memilah lagi, atau lebih jelas gitu loh. Kita lebih dapat kejelasan tentang secara apa yang terbaik untuk kita lakukan, apa yang lebih sesuai untuk kita lakukan dalam hal-hal yang sifatnya spiritual mungkin ya, yang lebih sesuai itu pasti spiritual. Apapun itu, karena nggak ada batasnya tuh. Neptune itu nggak ada batas, dia nggak punya batas, nggak ada yang harusnya itu nggak ada. Jadi apapun yang kita ingin itu kalau emang berasal dari dalam diri kita sendiri gitu. Nah, itu energi Venus ya di Capricorn konjang dengan Pluto. Ya, yang juga oposisi, ya, Pluto itu kan transformasi ya, dan oposisi dengan Mars yang retrograde di Leo. Nah, ini ada konflik antara energi kita ingin melakukan sesuatu dan sisi emosional kita. Jadi ntar akan ada delay lagi tuh, karena emang menggebu-gebu gitu loh energinya Mars di Leo itu. Cuman dia nggak punya arah gitu. Jadi ada konflik gitu, ada konflik di dalam diri kita. Untuk secara idealnya buat setiap dari kita itu punya idealnya masing-masing yang berbeda kan, bukan seharusnya. Nah, itu ada konflik tuh antara apa yang harus gue lakukan, apa yang mau gue lakukan dengan ini, apa yang gue harus lakukan dengan apa yang mau gue lakukan. Nah, itu dah. Bicara tentang energinya si siapa namanya nih, The Emperor, ini energi Aries ya. Dan itu memang si Mars itu sendiri, energi Mars. Bicara tentang Aries, ruler planetnya Aries itu Mars. Tapi Mars ada di Leo dan retrograde. Jadi di saat kalian diminta untuk mengambil sikap, kalian bingung ya kan? Nah, di minggu ketiga kalian dapat Seven of Swords. Nih kalian ngindik-ngindik ya kan, atau ada yang ngindik-ngindik. Ya, ngindik-ngindik itu maksudnya ngumpet-ngumpet gitu, ngumpet-ngumpet melakukan sesuatu. Nah, being a smart jadi maaf, gue udah diingetin untuk nggak terlalu banyak ngomong bahasa Inggris. Untuk menjadi yang licik, nah itu dah. Licik itu nggak selalu salah kok. Kalau memang kita bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dengan menjadi licik terhadap situasi yang kita lagi hadapi, nggak masalah. Artinya kita berakal. Ini energi Aquarius. Ada Pluto di Aquarius dan ada Venus di Aquarius, ya kan? Nah, bagaimana kita ingin keluar dari segala sesuatu atau kondisi, situasi, ya. Kalau memang kita diminta untuk menjadi yang licik, itu tadi Mars, ya kan?
keyakinan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita ingin apa yang kita ingin lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Itu lagi bentrok kan gitu. Kan nggak boleh gini. Kan seharusnya nggak gini. Nah, di sini ada delay nih. Buat Sagittarius, ini tentang mindset juga. Karena ini energinya si Aquarius ya. Mindset, cara berpikir kita sendiri, cara berpikir kalian sendiri. Yang apa itu tentang peraturan-peraturan yang kalian memang percayakan atau believe ya, itu harus kalian pegang, nilai-nilai itu. Nah, itu yang membatasi diri kalian sendiri. Dan Venus yang konjang dengan Pluto, itu kan transformasi ya. Pluto itu transformasi. Jadi apa yang bernilai, pedoman atau prinsip yang kalian pegang itu yang kayaknya perlu direvisi. Dan memang ini masalahnya adalah challenge-nya adalah Two of Cups. Ya. Tentang unifikasi ya. Atau tentang kontrak. Tentang perkawinan, kontrak kerja, komitmen, ya kan? Ini energi Cancer. Tentang ya bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama atau yang memang kalian sedang mengelola sesuatu yang mungkin milik orang lain, ya entah itu kontrak kerja, mungkin itu masalah properti, ya kan, warisan, ya pekerjaan itu sendiri, ya kan, bagaimana kalian menyiasati kontrak itu. Dan kita masuk ke ini full moon di Gemini ya, full moon di Gemini, minggu ketiga ada full moon di Gemini dan juga ada Merkuri yang direct, keren tuh. Merkuri yang direct, jadi udah kelar tuh retrograde-nya di pertengahan bulan ya. Jadi dengan energinya full moon di Gemini, ini ada kalian akan dapat semacam pencerahan ya, pencerahan atau apa sih namanya, eureka gitu, eureka, dapat pencerahan tentang segala hal yang mungkin kalian selama ini tidak bisa kalian lihat gitu. Karena Merkuri ya hanya direct, tapi dia juga trine dengan Mars yang retrograde di Leo. Nah, ini jadi kalian bahkan dapat petunjuk atau pencerahan tentang energi dari awal bulan sampai ke pertengahan bulan itu sendiri saat ada purnama di bulan Gemini. Di Gemini maksudnya. Purnama di Gemini. Nah, jadi tentang bagaimana menyelesaikan mungkin ya, menyelesaikan kontrak itu ya. Kalian akan dapat petunjuk yang mungkin itu kalian akan diminta untuk melanggar diri kalian sendiri, nilai-nilai yang kalian akan pegang, gitu. Menjadi yang licik, kan gitu. Anyway, ini, secara ini energi, tentang bagaimana kalian berbagi, entah itu tadi ya, apa properti mungkin ya. Anyway, untuk beberapa dari kalian. Minggu keempat, kita masuk ke minggu keempat, kalian dapat Seven of Pentacles. Seven of Pentacles. Ini energi Capricorn. Jelas, energi Capricorn. Karena apa? Tanggal 30 ada New Moon di Capricorn. New Moon di Capricorn. Ya kan, ada 2 kali New Moon, yaitu tanggal 1 di Sagittarius dan tanggal 30 di Capricorn. Nah, yang mana buat kalian itu kalian sedang mencoba melihat ya, atau merenungi lagi ya kan, nilai-nilai yang sudah kalian bangun selama setahun ini, tahun 2024 ini, karena ini penghujung tahun kan. Nah,
dan bagaimana kalian ingin berangkat dari yang kalian miliki saat ini dan apa yang kalian ingin buat atau bangun di tahun 2025. Challenge-nya The Tower, perubahan secara signifikan atau yang bahkan sifatnya mendadak, tiba-tiba. The Tower, energi Mars, ya kan? Mars itu retrograde, dia akan kembali ke Cancer, ya. Kan dia retrograde di Leo. Dia kembali ke Cancer itu tanggal 6 Januari. Sampai di Cancer itu sampai Februari. Nah, ya kan? Coba diingat lagi, ya, waktu April, ya, waktu April, maaf, bukan. Jadi maksudnya selama setahun ini, jadi itu adalah momen yang tepat untuk ngerevisi tahun 2024 dan apa yang akan kita bangun di 2025 dengan energi New Moon di Capricorn, ya. Dan lagi-lagi ini energinya si Mars di Leo. Jadi challenge kalian adalah melakukan perubahan itu dengan sifatnya radikal. Karena Leo buat kalian itu di mana sih? Gemini, Cancer, Leo. Oh, ini bisa jadi untuk beberapa dari kalian ini travel, ya. Travel atau melampaui batasan-batasan yang selama ini kalian mencoba untuk bertahan gitu kan. Entah itu perbedaan budaya, agama, latar belakang, whatever ya, filosofi, hukum, ya. Kalian mencoba untuk mendobrak gitu sih. Oke. Dan saran dan petunjuk untuk Sagittarius lakukan adalah Six of Swords. Six of Swords di sini energi Aquarius. Venus konjang dengan Pluto. Apa tuh? Move on. Walaupun masih gelap ya, kalian masih belum tahu. Tapi energi tanggal 17 dan 18 Desember itu adalah matahari yang konflik dengan Neptune, ya, square dengan Neptune. Itu energinya untuk bisa lebih terbuka dan percaya dengan yang namanya ketidakjelasan, ketidaktahuan, gitu. Dan plus yang belum gue bacakan juga adalah energi tanggal 24 Desember, yaitu Saturn square dengan Jupiter. Saturnnya di Pisces, Jupiternya ada di Gemini. Ini energinya udah pernah ada di bulan Agustus tahun 2024. Saturn yang konflik dengan Jupiter. Saturn itu sisi emosional spiritual. Karena bicara Saturnnya di Pisces, ya, buat Sagittarius itu tentang rumah tangga, keluarga, properti. Ya. Jupiter itu logical, secara logika, rasional, ya, pikiran-pikiran kita, karena Jupiter ada di Gemini, ya. Yang overloaded tadi, yang overthinking tadi, ya, coba itu itu akan ada konflik tuh. Ya. Dan bicara tentang Gemini, yang mana ada juga full moon di Gemini juga, ya kan. Itu buat Sagittarius adalah masalah relationship atau partnership, either profesional atau itu personal, ya. Konfliknya ada lagi, ya kan. Dan energi ini kalau kita biarkan, ya, itu nggak akan selesai dengan sendirinya sampai November tahun 2025 akan ada terus konfliknya. Jadi move on.
Dan kalau sampai semesta yang memberikan solusi, kayaknya agak lebih sulit deh untuk kita yang nggak tahu seberapa kemampuan semesta gitu loh. Bisa. Sedangkan kalau sekarang ini kita lebih bisa mengerti diri kita sendiri untuk berupaya gitu loh. Jadi emang sarannya adalah di sini untuk move on, ya, dan berangkat dari mindset kalian sendiri, ya, tentang self worth kalian, tentang harga diri kalian sendiri, tentang prinsip kalian sendiri, tentang bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri. Nah, itu harga diri kalian sendiri itu yang membentuk siapa? Diri kalian atau orang lain? Keluarga kalian mungkin? Tolak ukurnya berdasarkan apa? Alam bawah sadar kalian, temen. Udah dong, gue diceritain semua dong. Dari yang namanya new moon di Sagittarius sampai full moon di Gemini, ya, dan new moon lagi di Capricorn. Kartu terakhir, The Wisdom of the Oracle, ya. Untuk Sagittarius, TikTok. Mungkin kalian berpikir ada waktu, padahal waktu itu hanya konsep kita saja. Jadi waktu itu hanya menyesuaikan, menyelaras dengan kesadaran kita sendiri. Ya. Di saat kita menyadari untuk kita berubah, waktu pun mengikuti. Kalau kita belum menyadari, kalau kita kita belum mau berubah atau kita harus berubah, nggak akan ada perubahan itu. Tergantung persepsi kita sendiri dan kesadaran kita sendiri untuk berubah atau enggak. Nah, semakin kita abaikan, semakin dia akan terabaikan. Nah, gitu. Oke, segitu aja buat Saji. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya, jangan lupa untuk like, comment, and share.